Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini adalah lanjutan dari minggu kemarin, yaitu fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu didefinisikan dengan fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a besar 0, A tidak sama dengan 1, N adalah bilangan real tak 0, dan X adalah sembarang bilangan real. Untuk contohnya, Ananda bisa melihat, misalkan fx itu sama dengan 2 pangkat X. Kemudian contoh yang kedua, fx sama dengan 3 pangkat X ditambah 1, dan contoh yang ketiga, fx sama dengan 5 pangkat 2x dikurang 1. Ananda, fungsi eksponensial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya pertumbuhan eksponensial, di mana pertumbuhan itu merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Contohnya di sini yang menggunakan pertumbuhan yaitu peristiwa pertambahan penduduk, kemudian peristiwa perkembangan bakteri. Coba Ananda perhatikan contoh berikut. Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi dua setiap 1/4 jam. Coba gambarkan tabel yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5. Kemudian modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan E. coli setiap 1/4 jam. Dan yang ketiga, prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita lihat bagaimana tabel pertumbuhan bakteri dari fase 0 sampai fase 5. Di sini, Ananda perhatikan, ada bakteri mulai dari fase 0, itu pada mulanya bakteri berjumlah 50. Kemudian, setelah 1/4 jam, dia berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Karena bakterinya berkembang 2 kali lipat, setiap 1/4 jam itu artinya setiap fase itu kita kalikan 2 dengan fase sebelumnya. Dari tabel tersebut bisa Ananda lihat bagaimana pola perkembangan setiap fase. Mulai dari fase 0 yang mula-mula bakteri hanya 50, kemudian 1/4 jam kemudiannya itu merupakan fase pertama, berarti 50 kita kali 2. Dan polanya itu bisa ditulis 50 dikali 2 pangkat 1. Begitu juga seterusnya. Untuk fase kedua itu berarti 50 dikali 2 itu kita kalikan lagi 2. Jadinya 50 dikali 2 pangkat 2. Sampai seterusnya fase yang kelima menjadi 50 dikali 2 pangkat 5. Dari tabel tersebut sudah dapat dilihat bagaimana pola perkembangan bakteri setiap fasenya. Nah, kemudian bagaimana pola dari perkembangbiakan bakteri pada fase Kn. Nah, di sini bisa kita tulis itu pola fase Kn pada banyak bakteri itu menjadi 50 dikali 2 pangkat N. Dengan N itu merupakan fase, kalau kita berubah menjadi Fx, maka menjadi 50 Fx sama dengan 50 dikali 2 pangkat X, dengan X menyatakan fase perkembangbiakan bakteri. Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama? Nah, sebelumnya Ananda mengetahui bahwa bakteri itu berkembang setiap 1/4 jam, di mana 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Untuk yang pertama kita lihat berapa banyak bakteri setelah 3 jam. 3 jam itu sama dengan 180 menit. Jadi di sini untuk menentukan fasenya 180 dibagi 15 itu sama dengan 12 fase. Sebelumnya kita sudah memperoleh pola dari perkembangbiakan bakteri yaitu Fx sama dengan 50 dikali 2 pangkat X. Nah, X itu merupakan fase, maka kalau dia 3 jam itu
terjadi 12 fase. Jadi, X-nya kita ganti dengan 12. Maka F12 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 12. Sama dengan 50 dikali 2 pangkat 12 itu menjadi 4096. Jadi 50 dikali 4096 jadi 20.480 bakteri pada fase setelah 3 jam. Kemudian, banyak bakteri setelah 4 jam. 4 jam itu sama dengan 240 menit. Di mana 240 menit ini kita bagi dengan 15, kita memperoleh 16 fase. Kemudian kita ganti X-nya lagi dengan 16. Jadinya F16 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 16 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 16 itu sama dengan 65.536. Sehingga diperoleh 3.276.800. Jadi setelah 3 jam jumlah bakteri adalah 20.480 bakteri dan setelah 4 jam jumlah bakteri adalah 3.276.800 bakteri. Secara umum, kasus pertumbuhan dapat dibentuk dalam fungsi f(x) sama dengan n dikali 1 ditambah r dipangkatkan x. Dengan n sama dengan banyaknya mula-mula, r sama dengan persentase kenaikan, dan x merupakan fase atau periode pertumbuhan. Sebagai contoh, pada Januari tahun 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 36.000 jiwa. Jumlah ini meningkat 2% setiap bulannya pada bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2021. Jika peningkatan kasus positif COVID-19 ini di bulan berikutnya diprediksi bertambah secara eksponensial, berapa banyak kasus yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2021? Pada soal tersebut diketahui N-nya sama dengan 36.000 jiwa dan R atau persentasinya itu 2% sama dengan 2/100 sama dengan 0,02. Kemudian peningkatan atau X-nya itu dari bulan Mei ke bulan Oktober itu ada 5. Maka F5 sama dengan 36.000 dikali 1 ditambah 0,02 dipangkatkan 5. Jadinya 36.000 dikali 1,02 dipangkatkan 5 sama dengan 36.000 dikali 1,104 sama dengan 39.744. Sekian video kita pada hari ini. Nah, untuk lebih pahamnya silakan Anda lihat modul yang telah Ibu bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.